Pagi, saya semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa dahsyat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 8A sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPT dan yang sudah kami rangkum tentang materi permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Nama saya Rara sebagai moderator dan juga pembuat PPT-nya. Nama saya Kalia, saya sebagai pemapar yang teknik dasar. Nama saya Novel Habibi, saya juga sebagai pemapar teknik dasar. Ayo, Fisrong, Najwa, dan Nasya. Saya Fistrong sebagai pemapar yang arti. Najwa, Nasya, Ryan. Pada kemana? Ya, saya wakilkan ya. Nasya sebagai pemapar yang bagian ukuran lapangan dan juga organisasi, Najwa sebagai sarana dan prasana, terus Ryan sebagai sejarah dari permainan bola kecil bulu tangkis. Silakan dilanjut slide-nya, Habibi. Di sini ada topik pembahasan kita. Yang pertama ada arti, kedua ada manfaat, terus ada sejarah, teknik dasar, peraturan sarana dan prasana, ukuran lapangan, organisasi, dan yang terakhir contoh prestasi. Nah, sekarang yang bagian arti akan dijelaskan oleh teman saya, Fistrong. Silakan, Fistrong. Arti, olahraga yang menggunakan alat berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Menurut ahli, olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan shuttlecock dengan teknik pukulan yang bervariasi. Menurut Dave Tigbert. Selanjutnya, olahraga yang banyak diminati perempuan maupun pria dari kalangan semua umur dan berbagai tingkat keterampilan, menurut Kristoni. Selanjutnya, permainan yang bersifat individu yang dapat dilakukan dengan cara 1 vs 1 atau 2 vs 2, menurut Herman Surbatja. Selanjutnya, sebagai olahraga hiburan dan pertandingan yang digemari tua muda di seluruh dunia, menurut M.L. Johnson. Manfaat bulu tangkis itu ada mencegah obesitas, melatih ketangkasan tubuh dan otak, mencegah penyakit jantung, meredakan stres, dan meningkatkan kinerja paru-paru. Nah, sejarahnya tuh awalnya tuh hanya memainkan kok tanpa menggunakan raket. Aturan permainannya sederhana, hanya memindahkan kok menggunakan kaki tanpa menyentuh tanah. Terus bulu tangkis ini berkembang sejak 2000 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Namun sumber lain mengatakan permainan berasal dari India atau dari Tiongkok. 6 tahun berselang, pertandingan dengan skala internasional pun diselenggarakan. Permainan tersebut dimainkan pertama kali di Badminton House di kediaman Duke of Beaufort, Lodz.
Nah, selanjutnya ada bagian teknik dasar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kala dan juga Habibi. Silakan. Nah, di sini ada macam-macam pegangan untuk memegang raket atau bisa dibilang grip. Yang pertama itu ada American grip. Nah, American grip ini tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel pada permukaan tangkai yang gepeng atau pipih. Terus English grip. Bedanya itu kalau English grip, tangan antara ibu jari dan telunjuk itu menempel pada permukaan tangkai yang sempit. Terus ada forehand grip. Forehand grip itu tangan. Kalian boleh Iya, Pak. mencontohkan nggak apa-apa. Kamu boleh mencontohkan, nggak apa-apa. Boleh mencontohkan. Kalau mau nggak apa-apa. Oke, Pak. Kalau forehand grip itu tangan seolah-olah kayak lagi berjabat tangan gitu. Terus kalau backhand grip ini hampir sama dengan English grip, namun raket dimiringkan ke kiri sehingga jari jempol itu lebih aktif menekan raket. Seperti di gambar, jari jempolnya itu lebih naik juga gitu. Lanjut. Nah, terus ini ada macam-macam pukulannya, pukulan atau bisa dibilang stroke. Yang pertama ada long serve atau servis panjang. Pukulan forehand dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang lapangan lawan. Long serve ini biasanya dimainkan di permainan tunggal sehingga disebut deep single serve. Terus ada servis pendek diarahkan pada depan lapangan lawan. Sambil dimainin videonya. Habibi. Nah, contohnya seperti itu. Kalau servis pendek ini diarahkan pada depan lapangan lawan, terus juga biasa dimainkan di permainan ganda. Lalu ada flick serve atau servis kejut. Untuk menghindari serobotan dari servis pendek lawan. Jadi cara melakukannya itu hampir sama dengan servis pendek, namun raket dikejutkan sehingga laju shuttlecock menjadi cepat gitu. Lanjut. Nah, ini ada pukulan dari atas atau overhead stroke. Yang pertama ada pukulan lob atau clear. Cara melakukannya itu sambil dimainin videonya. Cara melakukannya itu raket dimainkan dengan mengayunkan di depan atas kepala dan meluruskan seluruh tangan. Jadi kayak misalnya koknya itu dilempar di depan atas kepala, habis itu raketnya diayunkan di depan atas kepala. Jadi sehingga tangannya menjadi lurus gitu. Terus ada juga pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini meluncurkan shuttlecocknya ke daerah lawan sedekat mungkin pada net. Jadi kalau misalnya kayak koknya dekat sama net, terus ada di daerah lawan, lawannya itu akan merasa lebih susah buat nangkisnya lagi. Jadi bisa dapat poin gitu. Terus ada pukulan ini apa namanya? Around the head stroke. Nah, around the head stroke itu memutar lengan melingkar ke belakang atas melalui belakang atas ke arah backhand. Nah, jadi pokoknya kan biasa kalau orang ngelempar kok itu raketnya selalu ke depan, tapi kalau ini dari belakang. Nah, saya nyari video yang tepat dengan around the head stroke ini belum ada, tapi saya ada video yang hampir mirip dengan around the head stroke seperti contoh video ini. Ini namanya backhand stroke, jadi lewat belakang gitu. Terus ada pukulan smash. Pukulan smash ini pukulan tajam dan keras untuk mematikan lawan secepatnya atau maksudnya mendapatkan poin gitu. Lanjut. Nah, ini ada pukulan dari samping, ada pukulan netting. Pukulan pendek yang diarahkan ke depan net daerah lawan. Seperti yang contoh di video. Terus ada pukulan drive juga, dilakukan di samping pemain dengan sifat mendatar sehingga bersifat lebih cepat gitu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Habibi. Ada 8 macam langkah kaki atau footwork, langkah kaki ke depan, langkah kaki ke belakang, dan ini mundur ke kanan, dan mundur ke kiri. Ini kiri kanan, maju ke kanan ke kiri.
sikap berdiri atau stance. Stance service dapat dibagi dua, service forehand dan service backhand. Ini posisi yang benar saat melakukan ini kakinya saat melakukan service ya. Tidak keluar dari garis putih ini. Ya, silakan aja yang akan menjelaskan sarana dan prasarana dan juga peraturan. Sarana dan prasarana. Pertama, raket. Raket adalah alat untuk memukul bola atau kok dalam permainan bulu tangkis. Ukuran raket itu 68 cm. Kepala raket panjangnya 29 cm. Sedangkan lebarnya 23 cm. 2. Senar. Senar adalah bagian dari raket. Ketebalannya kurang lebih 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 plus lb. 3. Kok atau shuttlecock. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, yang dibuat dari bulu angsa lalu disusun membentuk kerucut terbuka. Panjang diameternya antara 25 mm dan 28 mm. Berat kok antara 4,47 gram dan 5,50 gram. 4. Jaring atau net. Net adalah pembatas area permainan berupa jaring. Lubang-lubangnya berjarak 15-20 mm. Sepatu. Sepatu digunakan untuk dapat melakukan percepatan sepanjang lapangan. Peraturan. Pertama, pemain dalam bulu tangkis terdiri dari pemain tunggal atau single, pemain ganda atau double, pemain ganda campuran atau mixed double. 2. Perhitungan atau scoring. Dilakukan dengan 2 kali pada kemenangan. Memiliki sistem pemenang dari 3 set atau best of 3, yang masing-masing dapat diraih dengan sistem penilaian rally point. 3. Server melakukan kesalahan jika seperti letak shuttlecock pada saat akan dipukul lebih tinggi dari pinggang server. Pada saat shuttlecock dipukul, badan raket tidak dapat diarahkan ke bawah sedemikian rupa. 4. Pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit dibantu oleh 4 hakim garis. 5. Sebelum permainan dimulai, akan diadakan undian atau toss, gunanya untuk menempatkan atau melakukan servis terlebih dahulu bagi regu yang dapat memenangkan undian atau toss. 6. Jika pihak server atau each side melakukan sebuah kesalahan, penerima server atau outside akan dinyatakan pindah bola dan mendapat nilai 1 poin. 7. Jika penerima server melakukan sebuah kesalahan, pemain server mendapat nilai 1 poin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya, menjelaskan tentang ukuran lapangan dan juga organisasi. Silakan, Nasya. Selanjutnya ada ukuran lapangan. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 5,18 meter, panjang lapangan penerima servis 4,77 meter, dan lebar penerima servis 2,59 meter. Di internasional, organisasi olahraga yang menaungi bulu tangkis dunia adalah Internasional Federasi Bulu Tangkis yang berdiri pada tahun 1934, yang nantinya berganti nama menjadi Badminton Federation. Di nasional, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia disingkat PEBSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI berdiri pada tanggal 5 Mei 1991 di Bandung dengan ketua umum pertamanya adalah Rachdi Partamadja.
Contoh prestasinya, Trevor Jordan dan Melati Deva Oktaviani juara pada turnamen bergengsi All-England 2020. Sementara Gracia dan Apriani memenangi 2 turnamen individu yakni Indonesia Master 2020 dan Barcelona Spain Master 2020. Di Junior Internasional 2020 ada 4 trofi yang direbut oleh pemain Indonesia. Tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, setelah tadi semua teman-teman saya sudah presentasi, jika ingin dipastikan bisa dilihat dari sumber linknya. Ini sumber-sumber yang sudah kita dapatkan dari hasil rangkuman yang tadi. Kalau begitu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi dong. Oke ya. Secara keseluruhan Parli puas sama penampilan kalian ya, tapi nilainya individu ya. Oke, tidak ada sesi tanya jawab di antar siswa ya. Yang saya mau tanyakan, tadi ada video ya, ada video di Teknik dasar. Teknik di servis ya kalau nggak salah tuh. Di Itu tadi kalau nggak salah, servis. videonya yang bapak-bapak di sofa